Jangan sampai nanti kita ngalami Tuhan, ujung-ujungnya kita tersesat karena salah percaya. Itu gak main-main loh resikonya. Itu keselamatan jiwa. Itu yang membedakan antara sorga dan neraka bukan karena amal sosial kita. Bukan perbuatan baik loh. Bukan kesalehan pula. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Hari ini saya mau menyampaikan satu firman yang judulnya terkesan berat. Tapi sebenarnya itu bagian dari Injil. Doktrin kebangkitan Kristus. Kita sama-sama membukanya di 1 Korintus 15. Tapi semua yang saya ajarkan ini nanti akan menjadi rema, aplikatif di dalam kehidupan Anda. Supaya kita jangan sampai salah percaya. Waduh, kalau kita salah percaya, kita tersesat secara kekal. Karena kita ini diselamatkan oleh kebenaran. Menyembah Tuhan pun dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita salah percaya, itu sudah direnggut semua oleh setan. Yaitu kekekalan kita. Doktrin kebangkitan Kristus yang ditemukan di 1 Korintus 15, ayat 1-11, berapa ayat saya berhenti, saya jelaskan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku Paulus ya, maksudnya aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Stop di situ. Korintus ini adalah surat Paulus pada jemaatnya. Dan di dalam jemaat dia mau set the record straight. Dia mau memastikan bahwa jemaatnya selamat. Kalau mau memastikan jemaatnya selamat, jangan hanya didoakan. Tapi beritakan Injil. Injil dibutuhkan oleh orang berdosa. Injil juga diperlukan loh oleh orang-orang yang sudah beriman. Injil itu apa? Coba kita baca dulu ayat pertama. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Coba berhenti di situ. Dulu Paulus memberitakan Injil ke Korintus, makanya ada jemaat di sana. Tapi sekarang dia mau ingatkan mereka kepada Injil yang sama yang dia beritakan berapa tahun yang lalu. Kata Injil di situ dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani maksudnya, itu artinya good news. Injil itu artinya kabar baik. Malahan Injil itulah kabar terbaik. Orang lagi sedih, waktu Injil diberitakan, ada penghiburan. Orang lagi sakit, dapat janji kesembuhan. Orang lagi susah, ada pesan bahwa di dalam Kristus ada penyertaan. Injil itu the best news. Kalau tiap pagi kita melihat hanya berita-berita, baik itu televisi, koran, ataupun digital, isinya itu kabar buruk, ya kita perlu tahu sebagai pengetahuan saja. Tetapi hati kita kalau nggak terpaut pada Injil, kita mudah sekali depresi, panik attack, apapun juga yang pasti hilang damai sejahtera. Sukacita, udahlah, damai aja nggak ada. Tapi Injil itu mengubah kehidupan kita. Kapan saat kita mendengarkannya? Tapi nggak hanya mendengar lalu tiba-tiba kita berubah. Kita harus percaya. Itu respon yang dicari. Itu respon yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita bukanlah Allah yang memaksa. Kalau roh jahat itu sukanya menyurupi, namanya orang kesurupan. Tapi Yesus selalu mengetuk pintu, begitulah Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Waktu Injil diberitakan, kita percaya Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Injil itu artinya good news. Tetapi Injil, arti satunya lagi adalah doktrin. Saya itu pernah melayani satu orang. Dan dia disembuhkan juga dari sakit penyakitnya secara mujizat. Lalu habis itu ketika dia lagi susah, stres, depresi, pekerjaannya bangkrut. Hampirlah, belum sampai bangkrut. Tapi karena kami mendoakan hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Kristus, Tuhan melakukan keputusan yang diambil oleh utusannya dan melaksanakan perkataan hamba-hambanya. Berbaliklah. Semua yang namanya musibah itu menjadi berkat. Kutuk pun diubah. Dalam waktu 2-3 minggu mujizat terjadi, bukan hanya orang itu sembuh, tapi pekerjaannya pun ditolong oleh Kristus. Itu semua orang tahulah. Sampai pegawai-pegawainya, tetangganya semua tahu itu orang mengalami keajaiban. Tapi apakah orang itu akhirnya percaya Tuhan dengan benar? Tidak.
Dia percaya Yesus, tapi menganggap Yesus sebagai salah satu yang dia sembah. Ya berarti bukan Yesus lah. Yesus yang ku tahu tidak akan mau dimadu. Jadi kita bisa loh ngalami Injil secara good news atau kabar baik, tapi doktrinnya salah. Itu seperti gini ya, kita meraup keuntungan di saldo kita, lalu tiba-tiba sekali aja kita ditipu. Lewat apa itu namanya, sekarang kan banyak sekali modus-modus penipuan. Lalu habis itu ditransfer atau langsung dikuras habis itu akunnya di bank. Berapapun saldo yang dia punya, yang dia kumpulkan pelan-pelan bertahun-tahun lagi, dalam sekejap, jangankan semalam, detik itu juga tekan tombol, langsung bersih, langsung ludes, langsung nol balance-nya. Karena salah percaya, semua kebaikan Tuhan yang kita alami, itu bisa pada akhirnya begitu aja kita binasa. Kalau kita percaya bahwa Yesus bukan seperti yang firman ajarkan. Karena itu Injil itu good news memang bagi orang-orang dalam pergumulan dan dalam kesusahan. Orang-orang menghadapi sesuatu punya iman dan pengharapan. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa yang namanya Injil itu juga doktrin yang benar. Misalnya kita suatu hari nggak percaya, atau sebenarnya kita percaya tapi nggak pernah sungguh-sungguh tertanam atau berakar dalam iman kita. Lalu ada orang asal ngomong, lalu kita taruh percaya pada omongannya bahwa Yesus itu nggak mati sungguhan. Yang mati di kayu salib itu mungkin bukanlah Kristus. Kita percaya gitu aja. Langsung otomatis. Yang namanya selamat tidak berlaku dalam hidupmu. Kan kita itu diselamatkan karena kebenaran. Oleh kebenaran. Atau kita nggak percaya Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Enggak lah, dia mati, dia orang baik. Dia mati untuk kita lah, dia martir gitu ceritanya. Tetapi dia nggak bangkit. Percuma semua kepercayaanmu akan Injil itu. Kalau tidak ada kebangkitan, semua yang Yesus ajarkan itu adalah kebohongan. Semua yang kita yakini dan kita selama ini anut, ternyata sia-sia. Jangan sampai nanti kita ngalami Tuhan, ujung-ujungnya kita tersesat karena salah percaya. Itu gak main-main loh resikonya. Itu keselamatan jiwa. Itu yang membedakan antara sorga dan neraka bukan karena amal sosial kita. Bukan perbuatan baik loh. Bukan kesalehan pula. Kita itu diselamatkan, demikian tertulis juga di dalam surat Roma, oleh karena hati kita percaya dan mulut kita mengaku bahwa Yesus mati bagi kita dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Kita itu diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan kita dulu. Karena itu tidak boleh kita salah paham sama Kristus. Kita salah paham tentang hal-hal lain masih ada obatnya. Kalau kita menyalahpahami Tuhan, itu keselamatan. Dia batu karang yang teguh. Oleh karena itu jangan salah batu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Pertama-tama kamu menerimanya, lalu setelah itu kamu harus teguh berdiri. Jangan terima di depan, nanti berubah pikiran. Jangan kita sekarang percaya Tuhan, nanti murtad di jalan. Sekarang kita memeluk Yesus sebagai agama kita, nanti kita jual dia karena karir kita. Suatu hari kita lepaskan Yesus. Bahkan kita pun sudah tidak mengakui dia sebagai juru selamat kita. Jangan sampai itu terjadi. Saya hari-hari ini merasa mendapat mandat. Kalau selama ini kepada GMS saya sebagai gembala sidang, bukan hanya memberi mereka good news, memberi mereka kabar baik, saya juga memberi mereka doktrin. Pengajaran-pengajaran yang saya berikan adalah makanan keras. Maksudnya makanan keras itu bukan berarti marah-marah atau dibentak-bentak. Itu kontennya maksudnya. Esensinya makanan keras itu bukan pembawaannya. Bisa dengan tenang, lemah lembut tutur katanya. Tapi makanan keras itu bicara tentang firman yang mendewasakan. Saya beri mereka pengetahuan. Tapi kalau di keluarga saat teduh bersama, saya kasih good news terus.
Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya hari-hari ini, kamu juga harus dewasakan mereka. Izinkan saya sekarang ya, bicara kepada Anda bukan hanya layaknya seorang gembala, tapi juga seorang guru. Sebab saya rasa nanti kita ikut saat teduh bersama, misalnya saat teduh ini berjalan terus 10 tahun misalkan, lalu tiba-tiba ujungnya Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Bukankah 10 tahun itu semua sia-sia, terkuras gitu aja ludes saldonya. Nggak mungkin deh, ketemu Tuhan di sorga nggak mungkin. Kalau kita nggak percaya Dia mati dan bangkit untuk kita. Kalau kita nggak percaya Dia adalah anak Allah dan jalan satu-satunya. Nggak mungkin. Saya nggak mau kecolongan. Because I love you, keluarga saat teduh. Karena aku mengasihimu. Karena itu saya ingin sekali memberikan kepada Anda Injil dalam 2 dimensi. Satu, dimensinya kabar baik. Yang kedua, doktrin harus Anda terima. Ya, ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Lihat itu, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena amal sosial, perbuatan kesalehan. Kita diselamatkan karena Injil. Kita mempercayai Injil yang benar. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kalimat ini mengganggu. Kamu kan sudah selamat. Kecuali kamu sia-sia jadi percaya. Waduh, ini gak gampang untuk saya cerna. Maksudnya gini loh. Jikalau Anda melepaskan kepercayaan Anda yang benar akan Injil itu suatu hari, semua kepercayaanmu yang betul dulu tidak lagi berlaku. Sedih saya punya teman yang dulunya orang Kristen yang sungguh-sungguh sekarang bahkan tidak mengaku bahwa dirinya seorang Kristiani. Padahal dulu kelihatan nampaknya Roh Kudus pun memakai dia ada berupa karunia. Kadang-kadang kalau Anda ditanya ya, kok bisa begitu ya pastor? Saya nggak tahu juga, saya nggak punya jawabannya. Saya rasa orang nggak semerta-merta kehilangan keselamatan, itu nggak gitu. Saya juga tidak mau kita percaya murahan asal saya sudah selamat, saya sekarang bisa sembrono melakukan apa saja, aku tidak dalam bahaya, aku bisa berbuat semena-mena, semau gua. Saya rasa kita juga harus punya rasa takut akan Tuhan. Saya nggak mau duduk di kursi hakim lah. Itu guru agung kita Yesus yang bisa menentukan. Tapi kita mawas diri. Jangan sampai kita itu berubah setia kepada Tuhan. Jatuh dalam dosa, siapa sih nggak pernah buat salah? Bahkan di dalam surat Yohanes dituliskan, kalau orang mengaku dia nggak berdosa, orang itu bohong, dia buat Tuhan, dia anggap Tuhan pendusta. Tapi kalau orang itu mengaku dosanya, Tuhan itu setia dan adil, dan akan ampuni dia dari dosanya dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Kalau kita ngaku-ngaku kita nggak berdosa, hati-hati besok jatuh. Siapa sih nggak pernah jatuh dalam dosa? Siapa sih nggak pernah buat salah? Ini bukan soal jatuh dalam dosa, kebiasaan buruk. Ini bicara tentang kepercayaan yang salah atau mengganti kepercayaannya. Bahkan saya pernah suatu hari makan bersama-sama dengan rekan-rekan teman-teman nih. Tiba-tiba ada satu orang ngomong di sebelah saya, Yesus gak akan datang kembali. Kenapa? Yesus sudah datang kembali. Aduh, saya sampai tercengang waktu dia bilang begitu. Udah, kita ini sudah berada di dalam tubuh kemuliaan, kok jadi aneh gitu ya. Yesus gak akan datang kembali. Tapi untungnya ya sudahlah, paling dia kalau salah ya keceli aja di ujungnya gak apa-apa. Tapi kalau dia percayanya kedatangan Tuhan, gimana gak sampai mempengaruhi keselamatan lah ya. Orang-orang yang berdebat bahasa roh itu dari Tuhan atau tidak juga gak mempengaruhi keselamatan kok, gak apa-apa kok. Kalau ada orang yang gak percaya bahasa roh, asal Yesus Tuhanmu, I love you, kau saudara seimanku, tolong jangan hakimi aku. Bagi saya itu berguna, mungkin saya ini lemah imannya, saya butuh karunia lebih dari Tuhan untuk menopang saya. Tapi gak perlu kita berdebat karena itu bukan keselamatan. Tapi kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia gak mati atau bukan dia yang bangkit, atau Yesus itu ciptaan. Yesus itu malaikat pertama, diciptakan oleh Bapa. Dia bukan Allah Tritunggal, setara dengan Allah Bapa. Hati-hati ya. Saya kalau kasih Anda good news terus, nanti jangan sampai suatu hari saya hutang darah sama Tuhan dan hutang darah sama Anda. Kamu tidak ajari the full gospel. Injil sepenuh itu bukan hanya
Satu, Injil yang diberitakan lalu dengan kuasa tanda-tanda heran. Itu kepenuhan Injil juga. Jangan cuma beritakan teorinya, tapi supaya mereka merasakan kuasanya. Tapi Injil sepenuh itu ada dimensi satunya lagi. Doktrinnya harus diberikan. Fondasi harus ada. Kalau nggak ada fundamentalnya bahaya. Anda merasakan benefitnya, merasakan kegunaannya, merasakan kebaikannya, merasakan berkatnya. Tetapi Anda tidak pernah punya cara pikir yang benar tentang Tuhan. Itu gampang sekali nanti disaut sama setan begitu aja. Disaut. Gitu aja. Itu kayak orang yang gaya-gaya, banyak sekali jurusnya, tapi kakinya kerempeng tuh dua. Itu kalau di dalam satu kurungan mereka bertanding yang namanya mixed martial art atau ilmu bela diri begitu ya. Itu cuman sekali aja disaut sama kaki gitu, roboh seluruh badannya yang berotot itu. Jangan mengandalkan berkat saja. Anda harus punya dua kaki kuat pada Injil. Doktrin itu harus mantap di dalam hidupmu. Saya tahu ini mungkin gak populer bagi beberapa orang. Tapi ini saat itu udah berapa tahun. Saya mesti ajari. Kalau orang yang sudah datang ke GMS, saya ajari di gereja kami. Tapi kalau Anda tidak berada di GMS, saya rasa saya mau bawa ini ke Anda. Because I love you ya. I really love you. Kalau saya tidak jadi gembala Anda, saya jadi penginjil dan guru Anda. Ajari Anda yang benar. Tolong sabar dengan saya ya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mari kita bahas ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus. Paulus nyampaikan apa sih yang dia anggap penting sekali? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Tunggu, masih seputar Injil. Apa yang telah kuterima sendiri? Injil itu tidak dibuat dan direkayasa manusia. Injil itu Paulus terima. Dan murid-murid Yesus yang lainnya juga menerimanya. Dan tak terhingga orang yang menerimanya. Kalau kita mau coba selidiki Tuhan sampai kita mengerti baru menerima Dia, jangan-jangan waktu kita melek mata kita sudah di neraka. You only could receive the gospel, not investigate the gospel. Makanya itu ketika Injil diberitakan, saya berdoa supaya orang-orang kepada siapa Anda memberitakannya diberi roh iman untuk menerima dan percaya. Kita itu harus berdoa, jangan hanya injilin orang, kita itu harus doakan dia supaya Tuhan gemburkan hatinya. Dan hari itu ketika saya menerima Injil itu juga karena banyak orang mendoakan saya. Tuhan tuh mengetuk pintu hati kita. Bukan berarti kalau Injil itu percaya buta, percaya tanpa melihat ya kan? Bukan. Tapi kalau kita mau lihat semua bukti dulu baru percaya Tuhan, jangan-jangan kita akan ditipu sama setan. Sedangkan ada banyak kali dalam hidup ini kita nggak lihat semua buktinya dulu, tapi kita tahu bahwa itu benar. Saya duduk di kursi misalnya seperti ini. Saya lihat, nggak tentukan saya harus cek semua sampai bawah-bawah dalam-dalamnya. Tuhan itu memberikan pada kita itu suatu intuisi. Kalau hati kita bersih, nurani kita, maka pada saatnya tepat, waktu Injil diberitakan, kita akan tahu bahwa Tuhan sedang berbicara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Injil itu bukanlah religious opinion atau opini agamawi. Tapi good news-nya, kabar baiknya, Injil itu fakta. Kok bisa fakta? Mana buktinya? Yesus hidup, mati, bangkit 2000 tahun lalu, kita belum lahir kok. Puji Tuhan ya, saya tidak menunggu sampai pergi ke Israel dulu, lihat kubur yang kosong dulu. Lihat Golgota ternyata ada. Semua kata-kata yang ditulis di Alkitab, ini itu Bethlehem, semuanya ada di situ, baru saya percaya. Sebelum saya menginjakkan kaki saya dekat-dekat Timur Tengah, saya sudah bertobat, terima Tuhan. Kalau hati kita itu mencari kebenaran, pasti ketemu sama Tuhan Yesus. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Tapi Injil itu actual and real. Injil itu historical, dia itu bersejarah.
Mari kita baca sekali lagi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati. Itu intisari Injil. Katakan intisari. Itulah intisarinya, Kristus telah mati. Pastor Philip, saya nggak melihatnya, mana saya tahu. Saya percaya ada saksi mata. Kita juga bisa punya naluri untuk bisa menimbang-nimbang pikiran kita. Pernahkah Anda kelilingi seluruh bumi untuk percaya bahwa bumi itu bulat? Kenapa kita nggak mau percaya aja itu lempeng? Kalau misalnya ada ilmuwan yang datang memberitahu menemukan itu, Columbus atau siapa, haruskah kita ketemu dengan orang yang mati itu, kita interview? Bro, bumi itu sungguh-sungguh bulat ya? Baru saya percaya. Kita percaya. Manusia diciptakan untuk bisa mengenal kebenaran. Kristus telah mati. Saya nggak ada di situ. Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan menebusku. Saya tahu Tuhan mati bagiku. Pada waktu Injil diberitakan, hatiku merasakan hadirat Tuhan. Karena dosa-dosa kita, dia mati. Dia mati bukan sebagai martir. Kalau orang lain mati sebagai martir itu mati dengan sebuah tujuan. Yesus itu mati untuk menggantikan kita, itu bedanya. Kalau orang martir-martir yang mati itu untuk tujuan tertentu, Yesus itu mati menggantikan kita. Sesuai dengan kitab suci, kalau Anda baca 4 Injil yang beda-beda penulisnya, saling melengkapi. Yang satu dokter lagi, yaitu Lukas. Ini semua sejarah, literatur yang terbukti. Lukas ini seorang physician, seorang dokter di samping Matius, Markus. Matius itu seorang pemungut cukai. Lewi namanya, itu orang berdosa. Udah berbuyut-buyut salah. Markus anak muda, Yohanes muridnya. Mereka menceritakan bahwa kematian Yesus itu bukan terjadi secara kebetulan. Kalau Anda lihat bagaimana Yesus mati sesuai dengan nubuatan Yesaya, sesuai dengan semua nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Sampai tulangnya pun tidak dipatahkan, sedangkan penyamun kiri kanan dipatahkan dulu kakinya, karena mereka kuat tidak mati-mati, supaya mereka nggak bisa tarik nafas. Yesus mati itu mengembuskan nafasnya sambil berkata, sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mati bukan karena terbunuh, dia menyerahkan nyawanya. Kalau Anda baca semua kematian Yesus, setiap detik menit yang ditulis dalam kronologi, satu-satu sesuai dengan kitab suci. Kata sesuai dengan kitab suci itu, bandingkan itu dengan kitab Yesaya, bandingkan dengan mana, bandingkan dengan mana. Semua nubuatan itu digenapi di Yesus. Kenapa saya percaya Yesus? Karena dia paling masuk akal. Kenapa kalau saya tidak, bukan Yesus, bagi saya rasa Yesuslah yang membuat kepercayaan itu tidak mengawang-awang. Semua itu mendarat sesuai dengan kitab suci. Luar biasa, 66 kitab di dalam satu Alkitab. Ditulis dengan kurun waktu ribuan tahun terpisah satu dengan yang lainnya. Paling tidak ratusan tahun. Tapi mereka satu dengan yang lainnya menunjuk ke Yesus. Kenapa saya percaya Yesus? Karena dia paling masuk akal. Saya ngomong begini supaya kasih Anda booster dan vaksinasi. Karena hari-hari ke depan penyesatan akan menjadi luar biasa. Kalau saya memberi Anda good news melulu, Anda akan sangat-sangat gemuk. Tapi waktu saya beri Anda doktrin sekali-kali seperti ini, Anda akan menjadi berotot secara rohani. Bahwa ia telah dikuburkan ayat 4, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Semua kejadian Injil itu tempatnya masih ada di Israel semua. Everything is historical, semuanya bersejarah. Iman kita anak-anak Tuhan, kita harus yakin ini dan kita bangga. Imanmu dan imanku yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Iman kita bukan teori yang tidak bisa dibuktikan. Meskipun kalau orang dunia minta bukti-bukti ya, mereka tidak akan pernah ketemu Tuhan. Tapi iman kita itu bukan teori belaka. Imanmu dan imanku bukan hanya rohani atau opini religi. Imanmu dan imanku itu bersejarah, aktual dan fakta. Saya minta Anda untuk apapun terjadi jangan tukarkan Tuhan ya, sampai mati. Janji,
sama dirimu sendiri, sama Tuhan Yesus, dan sama saya juga yang membimbing Anda. Kalau kita akan sama-sama setia kepada Tuhan selama-lamanya. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sekarang mulai masuk saksi-saksi. Kefas dan ke-12 muridnya. Ya -1 tentunya Yudas, tambah Paulus nanti, ya tetap 12. Yesus itu menampakkan diri kepada orang-orang ini miraculously, secara ajaib, namun secara fisik dan jasmani. Tidak seperti ghost atau seperti arwah gentayangan atau seperti spirit. Yesus itu waktu menampakkan diri, termasuk pada Thomas yang ragu, dia sempat juga makan ikan di pantai itu. Mana ada setan bisa makan, mana ada roh yang bisa mengunyah. Yesus makan di depan mereka. Suruh Yudas yang ragu, tukang bimbang itu mencucukkan jarinya. Yesus datang secara fisik. Saya ingin Anda tahu bahwa Yesus yang bangkit itu fisik. Cuman jangan tuntut dia untuk menampakkan diri selalu secara jasmani. Meskipun ada beberapa orang mengalami encounter pertemuan dengan Tuhan secara ajaib. Tapi kalau kita terus-terus mengalami begitu, lama-lama nanti iman kita nggak berlaku. Nanti kita jadikan pengalaman dengan Tuhan itu sebuah candu. Sedangkan di hidup ini kita harus hidup oleh iman akan firman. Karena itu saya dorong keluarga saat teduh, jangan tuntut-tuntut pengalaman supranatural. Yesus itu bukanlah gentayangan, bukan suatu roh arwah gentayangan. Yesus bangkit pada hari ketiga, dia itu jasmani, cuman bukan badan dan bodinya Anda dan saya. Dia punya badan itu alami, tapi supra alamiah. Bahasa Inggrisnya natural, supernatural. Tetap natural, tapi supra alami. Tidak berasal dari dunia yang sama. Berarti apa prinsip di balik ini, aplikasinya? Kalau kita tahu pengharapan kita akan kekekalan itu material, jangan takut bayar harga di hidup ini. Ada upah menantimu di sorga. Itu upah yang dimaksud itu bukanlah abal-abal, itu upah sungguhan. Nanti ya, sabar-sabar. Nanti sebelum kenaikan Tuhan Yesus perayaan nanti, saya janji, saya akan mengajarkan yang simple tentang sorga. Ngintip sedikit dari window firman. Sorga itu kayak apa sih? Saya kasih rangkumannya nanti. Suatu bocoran tentang hidup setelah kematian. Nanti ya. Tapi sekarang saya kasih ini dulu. Kalau harapan kita itu begitu real, be real with Jesus in this life. Yang real sama Tuhan di hidup ini. Jangan Yesus cuma jadikan rohani. Ya, Yesus itu rohani. Bisnis urusanku. Pacaran, kalau yang masih pacaran, atau hubungan dengan sesama, itu dunia yang berbeda. Kalau dia itu matinya jasmani, bangkitnya jasmani pula. Serahkan jangan hanya roh kerohanian Anda. Serahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan segala sesuatu yang kau lakukan, seluruh hidupmu kepadanya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, ayat 8. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa diantaranya telah meninggal. Ini membuat saya jadi rasa aman. Dulu waktu saya belum percaya Tuhan, saya punya pertanyaan. Kalau saya salah hidup masih bisa diampuni, masih bisa dimaklumi lah ya. Asal kita bisa menikmati kehidupan kita dari waktu ke waktu, saya nggak akan menyesali. Tapi kalau kita salah mati, wah itu celaka sekali. Saya dulu ya, belum kenal Yesus, saya pernah mikir gini, kalau sampai neraka ada, mati aku. Nggak mungkin bisa balik nih setelah aku mati. Saya nggak pernah dengar sih ada orang, kecuali Yesus pada hari ketiga dia bangkit ya. Saya nggak pernah dengar teman saya mati atau siapa yang saya kenal meninggal, itu hidup lagi. Kalaupun ada kesaksian orang dibangkitkan lagi, itu dia dibangkitkan dalam tubuh sementara untuk mati lagi. Satu-satunya yang bangkit pada hari ketiga dan tidak mati-mati lagi, langsung ke sorga dengan tubuh kemuliaan cuma Yesus. Jadi saya mikir, kalau sampai saya salah mati, celaka saya. Neraka itu nggak bisa balik lagi soalnya dari sana. Kalau memang ada, dulu kan saya nggak percaya. Tapi untungnya setelah saya percaya, kalau keraguan itu tiba, Injil selalu mendinginkan hatiku, menyejukkan lagi. Aku nggak salah kok. Aku tahu Yesus itu kepercayaanku yang betul. Mati pun saya di dalam Dia. Saya nggak takut. Hidup mati saya sudah aman. Makanya orang yang punya Yesus punya damai sejahtera yang kekal. Waktu itu saya mikirnya gini, kalau sampai saya salah, nggak mungkin saya salah. Kenapa? Karena yang menampakkan diri kepada 500 orang itu Tuhan Yesus.
Masa mungkin Petrus salah? 11 rasul itu plus Paulus yang begitu keras aja terima Yesus, masa dia salah? Paulus sama Petrus tidak terlalu cocok, mereka pun cocoknya sama-sama percaya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. 500 orang, lalu 120 nantinya pada waktu Pentakosta. Begitu banyak wanita-wanita itu. Belum lagi, coba lihat ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus itu saudara Yesus, anaknya Maria, hasil pernikahannya dengan Yusuf. Yakobus ini gak percaya Yesus selama pelayanannya di Galilea. Sampai Yesus mati pun Yakobus bukan orang percaya. Setelah Yesus bangkit, barulah Yakobus mengalami Tuhan. Orang seperti Yakobus aja bisa percaya Tuhan. Kalau saya baca ayat-ayat ini, kekristenan itu aman ya. Ini orang yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka tidak yes man seorang dengan yang lainnya. Semuanya lihat Tuhan. Semuanya percaya Yesus adalah Tuhan. Iman kita itu tidak dibiarkan sendiri. Di kiri kanan kita ada banyak kesaksian untuk meneguhkan iman kita. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus membuat hati saya aman. Orang kayak dia aniaya gereja aja akhirnya menjadi pengikut Kristus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 10 saya bicara hal lain. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan Anda dengan begitu luar biasa, please jangan pasif setelah Anda menaruh percaya pada Kristus. Berbuah-buahlah kekristenanmu. Paulus berkata, I am what I am by God's grace. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah. Makanya itu aku bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain. Jangan pasif setelah terima Tuhan. Jangan izinkan kasih karunia yang kau terima dan pergumulan yang hebat dalam jiwa lolos sebagai orang percaya. Ujung-ujungnya hidupnya begitu-begitu aja. Nggak boleh. Semua keselamatan ini begitu besar. Kalau kita sudah diselamatkan, kita mesti berbuah-buah lebat untuk kerajaan Allah. Jangan buat sia-sia itu kasih karunia yang Anda terima. Sebab itu baik aku maupun mereka, ayat 11, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat 11 Paulus mengatakan, gara-gara hidupku dan hidup kami, Paulus menunjuk dirinya dan juga semua hamba-hamba Tuhan, bersama dengan dia, kamu telah menjadi percaya. Beritakan Injil. Injil yang sama menyelamatkan Anda, dibutuhkan orang lain untuk menyelamatkan mereka. Dan jangan khawatir kalau Anda tidak pandai berbicara, kurang pede atau apa, kurang percaya diri, gak punya pengalaman. It's the gospel that saves, not the gospel workers. Injil yang menyelamatkan, bukan pekerja Injil itu. Pekerja Injil itu hanyalah alat. Ada yang canggih, ada yang jadul. Ada yang biasa, ada yang luar biasa. Tapi Allahnya yang luar biasa, yang bisa memakai siapa saja. Sebab yang menyelamatkan pada akhirnya bukanlah orang yang membawa Injil itu, tetapi Yesus Injil itu. Yang menyelamatkan itu adalah Injil itu sendiri. Taat aja kalau Tuhan suruh kita nginjili teman kita. Taat saja, jangan lihat dirimu. Sebab yang menyelamatkan mereka adalah Injil itu, bukan diri Anda dan kemampuan Anda. 3, rangkuman doktrin kebangkitan Kristus. Yang pertama, kematian dan kebangkitan Kristus adalah intisari Injil yang menyelamatkan kita. Please jangan kesleo, jangan terkilir, jangan kita sampai tergelincir di dua hal ini ya. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah intisari Injil yang menyelamatkan kita. 2, kebangkitan Kristus pada hari ketiga adalah fakta sejarah yang diteguhkan oleh banyak saksi. Bagi kita yang ragu atau dibuat ragu suatu hari oleh orang-orang tertentu, jangan ragu, tidak ada keselamatan lain di luar Kristus. Titik, harga mati. Yesus, tidak ada selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita di bawah kolong matahari. 3, kerjakan keselamatan kita agar kasih karunia yang dianugerahkannya tidak sia-sia. Beritakan Injil kepada orang lain. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu
dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.